Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan menjelaskan pemaparan materi berupa non-current liabilities. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Robi dengan akar NPM 345, dengan rekan saya Ifda Maulida dengan akar NPM 044, terus dengan Amanda Dwi dengan akar NPM 049, dengan teman saya juga Wendy Pertiwi 050, dan Nabila Ainur dengan akar NPM 069, dengan rekan saya juga Lasma Dwi Eka Sari dengan akar NPM 083. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan. Selanjutnya adalah pemaparan materi bonds payable. Bonds payable atau bonds payable ini disebut adalah non current liabilities atau long term debt. Ini adalah utang jangka panjang. Periodenya itu lebih dari 1 tahun. Contoh dari obligasi yang harus dibayar ini adalah bonds payable, yaitu ada long term non payable, mortgage payable, pension liabilities, and lease liabilities. Selanjutnya adalah types of bonds atau tipe dari bondsnya itu atau obligasinya. Yang pertama ada resource bond. Resource bond ini ada jaminan dalam bondsnya, dan sedangkan unsecured debitor bonds ini tidak memiliki jaminan terhadap transaksinya. Selanjutnya adalah term bonds. Ini adalah hanya satu jalur tempo. Dan selanjutnya adalah serial bonds. Berbeda kali jatuh temponya, beberapa kali jatuh temponya. Selanjutnya adalah call bonds. Call bonds ini obligasi dapat ditarik sewaktu-waktu, jadi semau yang ingin mengobligasikan. Yang selanjutnya adalah convertible bonds. Ini dapat menjadi instrumen keuangan lain, jadi gak cuma bonds atau obligasi saja, namun bisa jadi peranan lain seperti kayak kas ataupun lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah convertibility backed bonds. Obligasi di backup dengan komoditas tertentu atau dapat ditukar dengan komoditas tertentu, tidak cuma bondsnya tadi. Yang selanjutnya adalah deep discount bonds, atau ini bisa digunakan sebagai obligasi dengan diskon cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah resistance bonds. Ini pemilik telah terdaftar di perusahaan penerbit. Yang selanjutnya adalah Berger compound bonds. Ini siapapun pemegang bonds dianggap sebagai pemiliknya. Yang selanjutnya adalah income bonds. Income bonds ini bunga hanya dibayarkan jika perusahaan penerbit mengalami untung. Tapi kalau tidak mengalami untung, dia akan tidak membayarkan bunganya. Yang selanjutnya adalah revenue bonds. Bunga ini dibayarkan dari sumber tertentu. Yang selanjutnya adalah insuling bonds. Insuling bonds ini memiliki arti adalah obligasi adalah surat jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Penerbit obligasi berjanji untuk membayarkan bunga secara periodik dan pokok utang pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah yaitu karakteristik dari obligasi. Karakteristik yang obligasi yang sudah saya temukan pada slide yaitu ada par value atau face value, coupon rate, maturity date. Yang selanjutnya ada insured price. Per value atau face value ini memiliki arti nilai nominal obligasi hanya
biasanya cuma 1.000 atau $1.000 per lembarnya. Nah, ya, yang selanjutnya adalah compound rate. Nah, compound rate ini tingkat bunga tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Yang selanjutnya adalah maturity date. Nah, tanggal jatuh tempo obligasi. Yaitu selanjutnya adalah insurance price. Nah, insurance price ini harga pada obligasi dijual bisa at par, at premium, atau at discount. Nah, obligasi dapat diterbitkan pada at par, at discount, atau premium. Nah, menurut IFRS ini menyarankan metode suku bunga ini harus efektif. Dan selanjutnya ialah pencatatan akuntansi harus mencerminkan realitas ekonomi dari transaksi itu sendiri. Berikutnya ada penilaian dan akuntansi dari obligasi yang harus dibayar. Dalam penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik itu tidak hanya terjadi dalam waktu yang semalam saja, tapi juga butuh waktu, bisa jadi itu mingguan atau bulanan. Hal yang harus dilakukan perusahaan, pertama itu perusahaan harus mengatur penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Lalu perusahaan harus memperoleh persetujuan dari regulator dalam menerbitkan obligasi. Kemudian perusahaan harus mencetak sertifikat dari obligasi. Perubahan harga jual dapat mempengaruhi sebuah obligasi. Harga jual obligasi itu ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan dari pembeli maupun juga penjual, kondisi pasar, dan dari keadaan ekonomi. Komunitas investasi menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang akan datang. Terdiri dari ada metode bunga efektif. Dalam membayar lebih atau kurang pada saat penerbitan, investor memperoleh tingkat bunga yang berbeda dari kupon pada obligasi. Selama jangka waktu obligasi, tetap harus membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Pada saat obligasi diterbitkan dengan harga diskon, jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo itu lebih besar. Hutang itu terdiri dari dua, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, jangka pendek atau wesel bayar jangka pendek adalah wesel yang diharapkan dapat dibayar pada perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi. Nah, sedangkan wesel jangka panjang mirip dengan obligasi karena memiliki tanggal jatuh tempo dan memiliki tingkat bunga yang sudah ditetapkan. Nah, masa pembayarannya itu lebih dari 1 tahun atau selanjutnya di bagian notes issue at face value. Nah, kurs yang dinyatakan dan kurs efektif itu 10%. Direkam waktu dan perhitungan nilai sekarang itu untuk Bigelow, yaitu penerbit wesel, dan Scandinavian itu mengakui wesel hutang. Nah, karena nilai sekarang wesel bayar dan nominalnya sama, maka Scandinavian tidak akan mengakui adanya premium atau diskonto. Nah, perusahaan mencatat penerbitan wesel bayar tersebut sebagai berikut. Cash berada di debit dan notes payable berada di kredit sebesar 10.000. Nah, impor Scandinavian akan mengakui bunga yang timbul setiap tahun sebagai berikut, yaitu interest expense pada cash sebesar 1.000. Nah, selanjutnya di bagian notes not issue at face value. Nah, yang pertama ada zero interest bearing notes. Nah, jika sebuah perusahaan itu menerbitkan wesel tanpa bunga untuk mendapatkan uang tunai, nilai sekarang wesel disamakan dengan kas yang diterima. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang dicatat sebagai diskonto yang diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel dengan metode suku bunga efektif. Nah,
Contohnya itu beneficial comparison, menerbitkan surat utang tanpa kupon bernilai 1.000 dan dijual seharga 327. Nah, maka diskontonya adalah 673. Nah, jatuh tempo selama 8 tahun dan diskonto diamortisasi dengan tingkat bunga 15%. Lalu yang kedua ada interest bearing notes, yaitu surat utang tanpa bunga di atas itu adalah contoh perbedaan ekstrim antara suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga efektif. Dalam banyak kasus, perbedaan antara suku bunga ini tidak terlalu besar. Nah, contohnya seperti Meriko, yaitu menerbitkan wesel senilai 10.000 berjangka waktu 3 tahun kepada Morgan Group. Nah, dengan bunga 10%. Nah, tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 12%. Karena tingkat bunga pasar itu lebih efektif dari tingkat bunga yang tertera pada wesel. Nah, nilai sekarang dari wesel lebih kecil dari nilai nominalnya. Ini berarti wesel tersebut ditukar dengan diskon. Nah, jurnal itu cash pada notes payable sebesar 9.520. Selanjutnya di bagian special notes payable situation, yaitu ada 3 kondisi di mana tingkat bunga itu pada wesel mungkin tidak dianggap wajar. Nah, yang pertama karena tidak ada suku bunga yang disebutkan di wesel. Yang kedua, karena suku bunga yang disebutkan tidak masuk akal. Yang ketiga, nilai nominal itu sangat berbeda dari harga jual barang atau jasa. Nah, jika salah satu dari kondisi itu terpenuhi, perusahaan itu harus mengukur nilai dari wesel bayar menggunakan nilai wajar properti, barang atau jasa yang diterima, ataupun bisa menggunakan nilai yang mendekati nilai wajar dari wesel bayar itu sendiri. Nah, di special notes payable situation itu ada choice of interest rate. Nah, ini itu perusahaan itu perlu mengestimasi nilai sekarang dengan mempertimbangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Nah, mungkin itu berbeda dari suku bunga yang tertera di wesel. Nah, proses estimasi ini tuh disebut imputasi dan suku bunga yang dihasilkan suku bunga yang diperhitungkan. Nah, suku bunga itu dipengaruhi oleh instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit, dan yang kedua faktor lain seperti pembatasan, agunan, dan jadwal pembayaran. Nah, penting untuk dicatat, perusahaan itu menentukan suku bunga yang diperhitungkan saat wesel diterbitkan, dan proses perubahan suku bunga di kemudian hari tidak akan mempengaruhi suku bunga yang sudah ditentukan. Selanjutnya di bagian mortgage notes payable. Nah, ini tuh adalah janji tertulis jangka panjang yang dijamin properti. Nah, itu berfungsi sebagai jaminan pinjaman. Nah, umumnya itu digunakan individu, perusahaan perorangan, dan kemitraan. Nah, biasanya peminjam menerima uang tunai sesuai nilai nominal wesel. Namun, jika pemberi pinjaman mengenakan poin 1% dari nilai nominal, jumlah yang diterima pinjaman itu berkurang. Nah, poin ini itu berfungsi menaikkan tingkat bunga efektif pinjaman di atas tingkat bunga yang tertera di wesel. Nah, hipotek dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau secara cicilan selama masa pinjaman. Yang pertama, jika dibayar lunas pada saat jatuh tempo itu mengklasifikasikan hipotek sebagai kewajiban tidak lancar di laporan posisi keuangan sampai tanggal jatuh tempo dan mengharuskan ditunjukkan sebagai kewajiban lancar. Nah, yang kedua adalah jika dibayar secara cicilan, itu menunjukkan cicil jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar, sedangkan sisanya itu sebagai kewajiban tidak lancar. Nah, jenis hipotek alternatif itu adalah pemberi pinjaman kini itu juga menawarkan pengaturan hipotek. Nah, alternatifnya itu seperti hipotek dengan tingkat bunga variabel atau biasanya itu floating rate atau bisa adjustable rate. Nah, tingkat bunga pada hipotek itu terkait dengan perubahan suku bunga pasar yang berfluktuasi. Nah, penyesuaian suku bunga itu umumnya dilakukan setiap 1 atau 3 tahun dan dikaitkan dengan perubahan suku bunga prime note. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikhda Maulida dengan 3 digit NPM terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelunasan kewajiban tidak lancar.
Nah, jika perusahaan memegang obligasi hingga jatuh tempo, perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian apapun. Akibatnya, jumlah tercatat, nilai jatuh tempo, dan nilai wajar obligasi adalah sama. Nah, di sini tuh ada pelunasan utang dalam 3 situasi tambahan yang umum. Yaitu yang pertama ada pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan melunasi utang sebelum tanggal jatuh tempo. Jumlah yang dibayarkan pada pelunasan atau penebusan sebelum jatuh tempo termasuk premi panggilan atau biaya akuisisi ulang yang disebut harga akuisisi ulang pada tanggal tertentu dan jumlah tercatat. Obligasi adalah jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo, disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Setiap kelebihan jumlah tercatat bersih di atas harga perolehan kembali yang merupakan keuntungan dari pelunasan. Kelebihan harga perolehan kembali di atas jumlah tercatat itu merupakan kerugian dari pelunasan. Pada saat diamortisasi, pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi hingga tanggal perolehan kembali. Kemudian yang kedua ada pelunasan dengan penukaran aset atau efek. Selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban utang dapat melibatkan pengalihan aset non-tunai seperti piutang atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditur harus memperhitungkan aset non-tunai atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan atau yang disebut dengan keuntungan. 13 debitur mengakui keuntungan yang sama dengan jumlah kelebihan tersebut. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pelaporan aset sejauh nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah catatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang extinguishment with modification. Ini merujuk pada kondisi di mana suatu liabilitas keuangan dimodifikasi atau diubah syaratnya. Dan perubahan tersebut begitu signifikan sehingga utang lama dianggap telah dihentikan dan utang baru diakui. Dasarnya ada pada PSAK 71 FRS 9. Nah, kriterianya yaitu yang pertama perubahan arus kas tidak lebih dari 10% dari nilai tercatat liabilitas awal, atau terdapat perubahan substansial seperti mata uang utang berubah, perubahan bunga jangka waktu, atau struktur pembayaran secara material. Lalu selanjutnya ada presentation and analysis. Presentation adalah cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar informasi dapat disampaikan secara jelas, terstruktur, dan sesuai standar akuntansi. Nah, komponen utama dalam penyajian di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca, lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu analisis ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Analisis adalah proses mengevaluasi laporan keuangan untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan secara lebih dalam. Selanjutnya ada fair value option, adalah pilihan yang diberikan kepada entitas untuk mengukur aset atau liabilitas keuangan tertentu menggunakan nilai wajar atau fair value. Alih-alih metode historis atau amortisasi dengan mengakui perubahan nilainya langsung ke laba rugi atau profit or loss. Nah, dasar teoritisnya ada di PSAK 55 dan PSAK 71 mengadopsi dari IFRS 9, khususnya untuk instrumen keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan konsistensi dan relevansi pelaporan keuangan, mengurangi accounting mismatch, dan memberikan fleksibilitas kepada entitas dalam memilih metode yang mencerminkan realitas keuangan. Off balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca.
yaitu metode perusahaan yang meminjam dana atau menanggung kewajiban tanpa mencatatnya dalam laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Nah, tujuannya agar neraca terlihat lebih sehat dan memudahkan akses kredit. Contoh perusahaan yang pernah menggunakan cara ini adalah Enron, Air Berlin, HSBC, dan China Construction Bank. Nah, terdapat dua bentuk umum, yaitu yang pertama, anak perusahaan tidak dikonsolidasikan. Jika kepemilikan kurang dari 50%, utang anak perusahaan tidak muncul di neraca induk, meskipun induk bisa bertanggung jawab. Yang kedua yaitu Special Purpose Entity atau disingkat dengan SPE, merupakan perusahaan membentuk entitas khusus untuk proyek tertentu agar aset dan utang proyek tidak tercatat di neraca induk. Nah, terdapat juga alasan penggunaan. Yang pertama, memperbaiki tampilan laporan keuangan. Yang kedua, menghindari batasan utang dan dalam perjanjian pinjaman. Yang ketiga, mengatasi nilai aset tercatat yang lebih rendah dari nilai wajar. Nah, untuk regulasi dan dampaknya, yaitu yang pertama, IASB dan SEC meningkatkan persyaratan pengungkapan kewajiban tersembunyi. Yang kedua, investor dan kreditur kini lebih waspada dan memperhitungkan pembiayaan luar neraca. Yang ketiga yaitu praktik ini beresiko menurunkan kepercayaan dan saham jika terungkap. Nah, selanjutnya terdapat tren yaitu off balance sheet financing semakin dikurangi dengan aturan konsolidasi dan pengungkapan yang ketat sehingga pelaporan keuangan menjadi lebih transparan dan selanjutnya terdapat presentasi non-current liabilities atau utang jangka panjang yang dilaporkan sebagai satu jumlah di neraca dan dijelaskan lebih rinci di catatan atas laporan keuangan. Nah, utang jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya memakan waktu lebih dari 1 tahun, biasanya antara 5-20 tahun, seperti pinjaman bank, obligasi, atau hipotek. Nah, jika ada bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, bagian tersebut dipindahkan ke utang lancar, kecuali perusahaan sudah menyelesaikan perjanjian refinancing sebelum akhir periode pelaporan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi penting seperti sifat utang, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, aset yang dijaminkan, dan nilai wajar utang. Nah, selain perusahaan harus menyajikan jadwal pembayaran utang untuk 5 tahun ke depan agar penggunaan laporan dapat memahami kewajiban dan arus kas masa depan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya terdapat analisis non-current liabilities atau analisis kewajiban jangka panjang. Yang pertama terdapat debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Rumusnya yaitu debt to asset sama dengan total liabilities atau total kewajiban dibagi dengan total aset. Nah, fungsinya yaitu mengukur persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Jadi, semakin tinggi presentasinya, maka semakin besar risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Nah, terdapat contoh Novartis 2018. Pada total liabilities 66,871 dibagi dengan total aset 145,563 sama dengan 46%. Yang kedua yaitu terdapat times interest earned atau rasio penutup bunga. Rumusnya yaitu times interest earned sama dengan net income atau laba bersih ditambah dengan interest expense atau beban bunga ditambah dengan income tax expense atau beban pajak penghasilan dibagi dengan interest expense atau beban bunga. Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Jadi, semakin tinggi rasio ini, semakin aman perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga. Contoh Novartis 2018 yaitu terdapat net income 12.614 ditambah dengan interest expense 957 dan ditambah dengan income tax expense
1.221 dibagi dengan interest expense 957, ketemu 15,5 kali. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang maupun lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.